Selamat datang dan selamat bergabung lagi dengan komunitas Gria Tias dalam rekoleksi bulan Juli ini. Marilah kita bersatu dengan bunyi ini. Tema rekoleksi kita pada bulan Juli ini adalah spiritualitas bersyukur. Buku-buku yang saya baca untuk membantu refleksi kita pada bulan ini adalah buku-buku ini. Saya membagi rekoleksi kita ini dalam dua sesi. Pada sesi yang pertama, kita akan membahas tema, haruskah kita bersyukur? Is gratitude a must? Dalam bagian ini, saya akan membantu kita untuk memahami dan merenungkan 3 hal. Arti dari rasa bersyukur, lalu yang kedua, karakter di balik orang yang tidak pernah bersyukur, dan yang ketiga, kita akan melihat alasan-alasan mengapa kita perlu bersyukur. Mari kita lihat poin yang pertama, arti dari bersyukur. Sesungguhnya kata bersyukur itu datang dari bahasa Latin, gratia atau gratus. Kata gratia itu berarti ucapan terima kasih. Sementara gratus adalah memberikan ucapan syukur. Jadi sesungguhnya dalam akar kata Latin gratus ini terdapat banyak makna di dalamnya, yaitu kebaikan, cinta kasih, pemberian, ucapan syukur, menerima dengan penuh syukur, dan memberi dengan penuh syukur. Sehingga dikatakan rasa bersyukur adalah sebuah perasaan atau emosi yang positif yang datang dari dalam diri karena orang menerima sesuatu, entah itu dari orang lain atau itu datang dengan sendirinya. Perasaan syukur inilah yang membantu orang atau mendorong orang dalam relasinya dengan orang lain dan juga dalam relasinya dengan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Marcus Tullius mengatakan bahwa rasa syukur merupakan induk dari keutamaan-keutamaan yang lain. Inilah arti dari kata bersyukur. Gratia, gratus, gratitude. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Karakteristik dari orang yang tidak bersyukur. Menurut Mark Bishop, dia menjelaskan ada 4 alasan kenapa orang tidak bersyukur. Alasan yang pertama dia katakan karena ada perkembangan sekularisme dan kehilangan nilai moral. Dalam budaya ini, orang selalu mencari dan tidak puas dengan apa yang ada. Sehingga orang terus mencari. Orang juga sudah tidak merasa bersalah atau tidak merasa perlu bersyukur lagi. Jadi inilah alasan yang pertama, karena perkembangan sekularisme dan kehilangan nilai moral. Dan yang kedua dikatakan, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kehilangan relasinya dengan alam semesta. Orang yang bersyukur adalah orang yang menghargai segala sesuatu. Tetapi orang yang tidak bersyukur pada alam, orang ini akan melakukan apa saja kepada alam di sekitarnya. Dan yang ketiga, orang tidak merasa bersyukur karena orang kehilangan akarnya dengan tempat di mana ia berada. Orang ini tidak menghargai lagi situasi yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, orang tidak merasa bersyukur karena orang kehilangan masa lalunya. Orang
mau menghapus masa lalu. Karena sesungguhnya pengalaman masa lalu ini pengalaman yang membuat orang selalu menolak. Itulah sebabnya tabungan masa lalunya adalah tabungan pengalaman di mana membuat orang ini tidak bersyukur. Itulah 4 alasan kenapa orang tidak bersyukur. Yang kedua, René Descartes, seorang filsuf, mengatakan sesungguhnya karakter orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kasar, orang yang bodoh, dan orang yang hina. Kenapa dia mengatakan ini? Karena menurut dia, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong, yang tidak menyatakan kerendahan hatinya, menyatakan terima kasih, syukurnya kepada orang yang memberikan sesuatu kepadanya. Orang ini tidak menghargai kebaikan orang lain. Orang ini tidak menghargai kebaikan alam. Orang ini tidak menghargai kebaikan Tuhan. Itulah orang yang sombong. Dan yang kedua, orang ini adalah orang bodoh. Kenapa? Karena apa yang diterima itu tidak digunakan dengan baik. Sesungguhnya sesuatu yang diterima itu bisa digunakan, entah itu untuk kebaikan diri atau untuk orang lain. Tetapi karena orang ini bodoh, maka dia tidak bersyukur, dia mengabaikan apa yang diberikan. Dan yang ketiga, menurut René Descartes, dia katakan orang ini adalah orang yang hina. Kenapa? Karena ketika dia menerima sesuatu, dia merasa tidak berarti, dia merasa tidak ada apa-apanya. Sehingga dia takut, dia malu untuk menyatakan rasa syukur. Inilah 3 sikap atau karakter yang René Descartes lihat pada orang yang tidak bersyukur. Lebih jauh dari itu, Santo Thomas Aquinas mengatakan, orang-orang yang tidak bersyukur adalah para pendosa. Karena menurut Santo Thomas ada 3 hal. Dia katakan, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang membalikkan sebuah kebaikan menjadi kejahatan. Ini adalah sebuah dosa. Jadi orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, memberikan sesuatu kepada dirimu, tetapi orang ini melihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat. Itu membalikkan kebaikan kepada kejahatan adalah sebuah dosa. Dan yang kedua, orang ini berdosa karena dia selalu menemukan kesalahan di balik sesuatu yang diterima. Jadi misalnya seorang memberikan kepadamu sebuah hadiah, orang yang tidak bersyukur, selalu berpikir, barangkali hadiah itu dibeli dari uang yang dicuri atau uang korupsi. Pikiran-pikiran yang jelek yang ada dalam diri orang itu kepada orang yang memberikan, mengekspresikan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, Santo Thomas mengatakan bahwa orang ini berdosa karena sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang lain ini dilihat sebagai sebuah yang tidak baik. Orang mengungkapkan sebuah sikap, dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada diri Anda. Tetapi ketika Anda tidak melihatnya itu sebagai sebuah kebaikan, maka Anda adalah orang berdosa. Inilah 3 hal yang menurut Santo Thomas, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang berdosa. Inilah sikap atau karakter di balik orang yang tidak bersyukur. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, alasan kenapa kita perlu bersyukur. Sesungguhnya kalau kita jujur dengan diri kita, ada banyak hal yang membuat kita perlu bersyukur. Hal yang pertama adalah anugerah hidup. Boleh Anda tanya dalam diri sendiri, sampai umur ini, pernahkah Anda bersyukur atas anugerah hidup yang diberikan oleh Tuhan? Atau ketika Anda pernah mengalami kecelakaan atau Anda berada dalam sebuah persoalan, peristiwa-peristiwa ini mengantar Anda untuk menyadari bahwa hidup itu penting, bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah yang pantas disyukuri.
Yang kedua, anugerah kesehatan. Anda mungkin pernah sakit atau Anda pernah mengalami sebuah kecelakaan yang mengantar Anda pada rumah sakit yang perlu dioperasi. Dan kalau toh Anda sampai saat ini bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi, kembali kepada situasi yang normal, pernahkah Anda mensyukuri itu? Sesungguhnya, sekali lagi, kesehatan yang kita terima dari hari ke hari merupakan sebuah alasan untuk kita bersyukur kepada Dia yang memberikan kita kesehatan. Saat ini di bulan Juli, itu adalah musim panen. Ketika Anda memetik hasil panen, padi, jagung, atau juga hasil kebun yang lain. Inilah alasan di mana Anda boleh bersyukur kepada Tuhan atas alam yang memberikan sesuatu untuk menghidupkan diri. Atau kita yang sekolah, saat ini kita sudah menyelesaikan semester dan kita sudah menerima nilai-nilai. Tetapi ketika kita menerima nilai yang ada, yang diberikan, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau kita masih protes, tidak puas? Sekali lagi, saudara dan saudariku, saya mau katakan, dari berbagai sudut, kita punya alasan untuk bersyukur. Karena itu, sesungguhnya syukur seharusnya menjadi bagian dari hidup kita. Untuk itu, untuk mengakhiri sisi kita yang pertama ini, saya mengajak Anda untuk merefleksikan dua hal. Pertama, silakan Anda merefleksikan diri sendiri. Apakah Anda termasuk orang yang bersyukur atau Anda orang yang tidak bersyukur? Kalau boleh, bikinlah skala. Dari skala 1 yang paling rendah ke skala 10. Di mana diri Anda, kalau diukur tentang Anda itu termasuk dalam orang yang bersyukur atau Anda orang yang tidak bersyukur. Yang kedua, saya mengajak Anda, pilihlah 3 atau 5 pengalaman. Barangkali dalam tahun ini atau dalam semester ini, di mana Anda merasakan sulit untuk bersyukur. Kembalilah pada pengalaman-pengalaman ini dan temukan di mana letak kesalahan sehingga Anda tidak bersyukur pada Tuhan atau juga pada orang-orang yang terlibat dalam pengalaman itu. Selamat berefleksi. Setelah Anda mengambil waktu untuk merefleksikan kepribadian yang bersyukur atau kepribadian yang tidak bersyukur, serta merefleksikan pengalaman-pengalaman di mana Anda merasa sulit untuk bersyukur, maka marilah kita masuk ke sesi kita yang kedua ini. Dalam sesi yang kedua ini, kita masih meminta berkat yang sama. Kita mohon rahmat kebijaksanaan untuk membantu kita agar mampu melihat pengalaman-pengalaman dalam hidup kita di mana kita menerima berkat, entah itu dari Tuhan atau kebaikan dari orang lain atau juga dari alam semesta, yang akan membantu kita untuk menghidupi hidup kita dengan rasa syukur. Tema kita pada bagian yang kedua ini adalah rasa syukur sebagai sebuah jalan menuju kesatuan dengan yang ilahi, dengan yang kudus. Saya membagi tema kita yang kedua ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat 2 teori yang berbicara tentang rasa syukur dan 3 pilar tentang rasa syukur. Lalu kita akan bersama-sama melihat bagaimana rasa syukur ini ada dalam agama-agama. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kita perlu menghidupi rasa syukur dengan radikal. Mari kita
masuk ke tema yang pertama, dua teori tentang rasa syukur dan tiga pilar tentang rasa syukur. Menurut Mike Kulok dan teman-temannya dalam penelitian mereka mengatakan ada dua teori yang berbicara tentang rasa syukur. Teori yang pertama adalah teori moral, dan teori yang kedua adalah teori amplification atau teori pembesaran, pelebaran. Dalam teori yang pertama, teori moral, dikatakan bahwa orang menyatakan rasa syukur karena orang merasa ada tanggung jawab moral di dalam dirinya. Ketika orang menerima sesuatu, orang terdorong secara moral untuk menyatakan rasa syukurnya. Tetapi juga, orang yang memberikan sesuatu, sesungguhnya ada semacam tanggung jawab moral atau nilai-nilai moral yang dilihat di dalam realitas atau dalam orang itu. Sehingga orang menunjukkan kebaikannya dengan memberikan sesuatu. Jadi sesungguhnya, boleh kita katakan dari teori moral ini, rasa syukur itu adalah sebuah ungkapan keprihatinan atau keutamaan moral yang ada dalam diri orang, entah itu yang memberi atau orang yang menerima. Inilah nilai moral di dalam teori yang pertama. Dan teori yang kedua adalah teori amplification. Dan dalam teori ini dikatakan ada tiga hal yang membantu orang ketika orang melakukan rasa syukur yang akan memperlebar, memperbesar yang ada di dalam dirinya. Yang pertama dikatakan dalam teori ini, ketika orang menyatakan rasa syukur, orang ini menyentuh hal yang baik yang ada di dalam diri orang itu. Dan ketika menyentuh hal yang baik di dalam diri orang itu, sesungguhnya orang memperbesar atau memperlebar atau memperbanyak kebaikan yang ada di dalam diri orang itu. Jadi entah orang itu menyatakan rasa syukur kepada orang yang memberi, nah ini kebaikan yang ada di dalam diri orang itu perlahan akan semakin diperlebar, semakin diperluas. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, ketika orang menerima sesuatu yang baik dari orang lain, maka kebaikan yang diterima itu dengan sendirinya memperlebar relasi manusiawinya. Jadi ketika orang itu berbuat baik kepadamu, tetapi Anda tidak mengetahui orang itu, maka secara spontan atau dalam diri Anda, kebaikan ini, yang pengalaman kebaikan pada orang yang tidak Anda kenal, yang melakukan perbuatan baik pada dirimu, akan memperlebar pikiranmu bahwa ada orang baik di sana, ada orang baik di situ. Nah ini, kebaikan itu diperlebar dalam relasi manusiawi. Dan yang ketiga, itu amplification, pelebarannya dalam konteks alam ini. Jadi ketika misalnya Anda pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu Anda menemukan sesuatu yang baik di sana, diberikan oleh alam, misalnya memetik buah yang bagus, atau Anda menemukan sebuah tanaman yang bagus, bunga yang bagus, di sini Anda melihat alam yang bagus. Jadi di sini kebaikan yang ada di dalam alam ini semakin diperlebar. Pengalaman kebaikan yang Anda temukan itu semakin diperluas. Jadi dalam teori yang kedua ini, amplification, dikatakan bahwa kebaikan yang Anda terima, yang Anda syukuri, dengan sendirinya memperlebar, memperbesar kebaikan yang ada dalam diri Anda, dalam diri orang itu, memperlebar relasi dengan orang-orang yang berbuat baik kepada dirimu, dan yang ketiga, memperlebar relasimu dengan alam semesta. Inilah dua teori yang berbicara tentang ucapan syukur atas kebaikan. Yang kedua, tiga pilar
tentang kebaikan, gratitude. Dalam 3 pilar ini dikatakan bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang berkelimpahan. Kenapa? Karena orang yang menerima sesuatu dan menyatakan rasa syukurnya, dengan sendirinya akan mampu melihat berkat-berkat yang lain yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya rasa syukur yang Anda miliki akan membuat Anda hidup dalam berkelimpahan. Dan yang kedua, orang yang bersyukur, pilar yang kedua, adalah orang yang menghargai hal-hal yang sederhana di dalam hidupnya. Jadi ketika misalnya di jalan, lalu dia menemukan ada sebuah kuntum bunga yang menarik. Nah, mungkin hal ini tidak diperhatikan oleh orang lain. Tetapi ketika Anda memperhatikan itu, maka hal yang sederhana pun Anda syukuri. Anda kagumi itu. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah rasa syukur kepada orang. Jadi singkatnya mau dikatakan, dalam 3 aspek ini, rasa syukur itu dimulai dari hal yang kecil yang Anda temukan di sekitarmu. Anda perlebar dalam relasi dengan orang lain yang ada di sekitarmu, sehingga akhirnya Anda melihat bahwa hidupmu penuh dengan ketimpaan. Inilah 3 pilar yang menjadikan orang hidup dalam penuh dengan kepenuhan dengan rasa syukur. Mari kita masuk ke poin yang kedua, rasa syukur yang ada di dalam agama-agama. Sesungguhnya rasa syukur, rasa bersyukur adalah nilai universal yang ada dalam setiap agama. Jadi setiap agama mengajarkan penganutnya supaya selalu bersyukur kepada Sang Penciptanya, kepada Allahnya. Mari kita mulai yang pertama dari agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, rasa syukur merupakan hal yang vital, komponen yang utama di dalam aspek penyembahan kepada Tuhan. Hal ini terlihat dalam mazmur-mazmur yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka melihat Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada mereka. Kali lagi, dalam agama Yahudi, aspek rasa syukur merupakan komponen yang utama dalam doa-doa, dalam lagu-lagu, dalam puisi-puisi mereka. Yang kedua, dalam agama Islam. Sesungguhnya dalam agama Islam, 5 waktu doa sehari merupakan waktu-waktu di mana umat Islam diajak untuk menyatakan rasa syukur mereka atas kebesaran Allah. Itulah sebabnya mereka selalu menggaungkan Allah Akbar, Allah yang besar. Sesungguhnya itu adalah ucapan syukur, pujian kepada Allah yang besar. Dan di sana dikatakan dalam bulan Ramadan, sesungguhnya bulan ini mereka berpuasa. Teman-teman kita ini berpuasa. Tetapi bukan hanya itu mereka berpuasa, tetapi mereka juga dimurnikan supaya mengingat lagi akan kasih kebaikan Allah terhadap diri mereka. Inilah yang ada di dalam agama Muslim. Dalam agama Buddha, sesungguhnya si Buddha Gautama sendiri mengajarkan bahwa gratitude atau ucapan syukur merupakan komponen yang utama dalam aspek integritas diri. Jadi, Sang Buddha mengidentifikasikan orang yang integral adalah orang yang penuh dengan rasa syukur. Jadi kita bisa mengevaluasi diri, apakah kita adalah orang yang integral. Kalau kita adalah orang yang integral, maka kita adalah orang yang mudah bersyukur. Dan yang keempat adalah dari agama Hindu. Sesungguhnya nama dari Hindu sendiri itu adalah Sanatana Dharma, yang artinya agama yang universal. Dan dalam agama yang universal ini, dalam tradisi Hindu,
umat Hindu diajak untuk menyatakan rasa syukur mereka atas segala sesuatu yang mereka terima dalam hidup mereka. Jadi, boleh dikatakan alam semesta yang penuh dengan segala sesuatu ini merupakan alasan di mana Anda bersyukur. Dan kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya kitab suci kita itu mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Doa-doa kita adalah doa-doa yang mengangkat hati pada Tuhan, memuji dan meluruskan Dia atas segala kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Bahkan dalam Ekaristi sesungguhnya adalah kesempatan di mana kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada alam semesta dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Singkatnya saya mau katakan, di dalam seluruh agama, aspek rasa syukur merupakan aspek yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang diajarkan kepada para penganutnya, supaya mereka bersyukur kepada Allah yang memberikan segala sesuatu. Umat para penganutnya diajak untuk menyatakan rasa terima kasih dan syukur mereka kepada Tuhan atas anugerah-anugerah yang mereka terima di dalam hidup. Itulah rasa syukur yang ada di dalam agama-agama. Mari kita masuk ke poin yang terakhir, rasa syukur yang radikal. Menarik, karena yang paradoksal dalam rasa bersyukur ini adalah dikatakan seperti ini. Ketika Anda bersyukur atas sesuatu yang Anda terima, maka Anda akan diberikan lagi. Jadi sesungguhnya Anda sudah punya, tetapi karena Anda bersyukur, Anda diberikan lagi. Inilah kontradiksinya. Justru dan sebaliknya, ketika Anda tidak bersyukur, apapun yang diberikan, Anda akan merasa tetap berkurang. Tetap tidak ada. Nah, inilah sebabnya kontradiksinya adalah ini. Ketika Anda bersyukur, maka Anda akan diberikan lagi. Dan yang kedua, si Buddha mengatakan, Buddha Gautama mengajak kita, terutama para penganutnya, supaya bersyukur atas pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman penderitaan yang dialami dalam hidup ini. Kenapa? Karena justru ketika Anda mampu bersyukur dalam pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupmu, disinilah Anda mampu menyatukan diri dengan yang ilahi, dengan yang lebih berkuasa. Disinilah aspek yang mau ditekankan, kemampuan untuk bersyukur dalam hal-hal yang sulit. Dan yang terakhir mau dikatakan bahwa ketika kita bersyukur, rasa bersyukur ini akan mampu mengubah hal yang kecil di dalam diri kita, akan memperbesar apa yang ada di dalam yang kecil yang ada di dalam diri kita. Singkatnya saya mau katakan, dalam spiritualitas bersyukur, kita akan membangun sebuah relasi yang sangat bagus dengan yang ilahi, yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Boleh dikatakan, kita menyatu dengan aspek yang transendental, yang lebih besar, karena segala pengalaman yang kita alami dalam hidup kita. Dan rasa bersyukur kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita akan membantu kita untuk membangun sebuah relasi yang harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan rasa bersyukur akan membantu kita juga untuk membangun relasi yang menyatu dengan alam sekitar kita, dengan segala sesuatu yang diberikan oleh alam kepada kita. Dengan begitu saya yakin bahwa dengan hidup penuh syukur, kita akan semakin bersatu dengan yang kudus,
yang kudus dari dia, yang aspek vertikal, yang kudus di dalam diri orang yang ada di sekitar kita, yang kudus yang ada di dalam alam ini. Inilah spiritualitas yang muncul dari rasa syukur. Karena itu, saya mengajak Anda untuk melanjutkan rekoleksimu pada hari ini untuk melakukan meditasi-meditasi. Pertama, silakan mengambil satu atau dua pengalaman di mana Anda refleksikan pada akhir sesi pertama, pengalaman di mana Anda merasa sulit untuk bersyukur. Masuklah dalam pengalaman-pengalaman sulit ini. Dan jika Anda mampu menemukan nilai rasa syukur di sana, maka di sini spiritualitas yang kecil yang ada di dalam dirimu akan semakin berkembang. Anda juga bisa menggunakan salah satu teks dari kitab suci, dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu orang yang kembali menyatakan rasa syukur pada Yesus. Apakah Anda merupakan satu orang dari 10 orang itu? Begitu banyak Anda telah menerima dalam hidup ini. Apakah Anda kembali untuk menyatakan rasa syukur? Anda juga bisa mengambil dari kitab Ayub, terutama dalam Ayub bab 2 ayat 20-21, di mana Ayub, Anda tahu dalam kitab ini, di mana Ayub diberikan begitu banyak oleh Tuhan, anak dan juga harta kekayaan. Tetapi Tuhan sendiri mengambil harta kekayaan bahkan orang-orang yang dicintainya. Tetapi Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Malah dia tetap bersyukur pada Tuhan. Dan pada akhirnya dia katakan, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Silakan ambillah waktumu dan buatlah meditasi-meditasi ini yang akan membantu Anda untuk mulai menghitung nilai-nilai syukur yang Anda temukan dalam hidup. Dan saya yakin Anda akan menghidupi hidupmu dari hari ke hari dengan penuh syukur. Selamat berefleksi, selamat bermeditasi, dan sampai jumpa pada rekoleksi kita pada bulan Agustus.